Bab 1811. Tanpa menunda lagi, Joel melangkah maju. Habisi dirimu, bocah nakal. Aku akan menghancurkanmu dan membalaskan dendam sepupuku. Joel menunjuk Leon dengan ekspresi ganas di wajahnya. Seolah kau bisa melakukan itu. Leon mendengus dan melangkah maju untuk menghadapi Joel. Ketegangan meningkat saat pertempuran akan terjadi. Kalian semua hanya omong kosong. Aku akan mengajari kalian betapa bodohnya kalian menyeberangi Hilton. Joel mencibir dengan puas. Sudah cukup basa-basinya. Berikan yang terburuk dan mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kata Leon dengan nada menghina. Karena dia berada di puncak negara penguasa, cermin penguasanya dapat menangkis serangan seniman bela diri di negara kaisar awal atau di bawahnya. Oleh karena itu, selain Yuri, tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat menghancurkan pertahanannya dan dia tidak perlu takut pada Joel. Sombong sekali. Kau yang meminta ini. Mati saja. Marah dengan nada menghina Leon, Joel menerjang Leon tanpa ragu. Ayo. Leon meraung dan melesat ke arah Joel juga. Ketahui tempatmu. Joel menyipitkan matanya dengan tajam. Dia sudah berasumsi kalau Leon sudah berada di puncak keadaan penguasa alam dan masih jauh dari tahap yang bisa dicapainya. Maka dia tahu kalau Leon sedang menggali kuburnya sendiri karena berhadapan langsung dengannya. Akan tetapi, apa yang dikatakan Seth sebelumnya terngiang dalam pikirannya dan dia tahu akan aneh jika Leon bertindak seperti ini. Sebelum mengetahui seberapa jauh kekuatan Leon, dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya karena takut terhadap tipu daya yang mungkin dilakukan Leon terhadapnya. Dia mengubah posisinya dan berencana untuk menguji Leon, sebelum melancarkan pukulan terakhir untuk memastikan tidak ada yang salah. Saat Joel mengubah posenya, Leon mengikutinya dan keduanya langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Karena Leon berada di puncak keadaan penguasa, kecepatan dan daya ledaknya tidak sebanding dan perlahan mulai berjuang saat ia mencoba mengejar kecepatan Joel. Seperti yang diharapkan, kau berada di puncak negara penguasa dan bahkan tidak berada di puncak negara. Mati saja. Joel mencibir dengan kejam dan dia membenarkan bahwa Leon hanya berada di puncak negara penguasa. Menjadi jelas siapa yang berada di atas angin dan tanpa rasa khawatir, Joel melancarkan serangan ke arah Leon dengan kekuatan penuh untuk menghancurkannya dengan satu pukulan. Bab 1812. Kecepatan Leon sedikit lebih rendah dibandingkan Joel dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghindar atau mengubah posisinya. Di saat-saat terakhir, ia mengarahkan tubuhnya untuk menerima serangan dengan Mirror of Sovereign di dadanya. Kau akan mati, bocah. Melihat dada Leon terbuka untuk diserang, Joel menyerang tanpa ragu. Sudah berakhir. Tuan Wolf akan kalah. Mason dan kedua pemuda itu memucat karena hati mereka hancur. Mason, yang merupakan orang pertama yang direkrut Leon, berterima kasih kepada Leon dan langsung jatuh ke dalam keputusasaan saat melihat Leon hendak dipukul di dada, mengetahui bahwa Leon akan menderita kerusakan yang tidak dapat dipulihkan bahkan jika dia selamat. Bagus. Matilah kau, dasar bajingan kecil. Bertentangan dengan reaksi mereka, Seth tertawa terbahak-bahak seolah-olah Leon sudah mati. Dia tahu bahwa sekuat apapun Lon, dia hanya terbuat dari daging dan tulang, menerima pukulan langsung dari seorang seniman bela diri yang hampir mencapai negara kaisar tidak berarti apa-apa selain kematian. Saat ia menikmati momen kemenangan itu, apa yang terjadi selanjutnya mengguncangnya sampai ke akar-akarnya. Bam! Setelah terdengar suara yang memekakkan telinga, serangan Joel mendarat di dada Leon, tetapi Leon tidak bergeming dan sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Apa-apaan ini? Ini tidak mungkin. Joel tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mengira ia dapat menghancurkan Leon dengan satu pukulan, dan betapa bingungnya ia, ternyata Leon tidak terluka sama sekali, ia bahkan tidak bergerak sama sekali akibat hantaman itu. Begitu surrealisnya hingga dia tidak akan pernah mempercayainya jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Joel, kaulah yang seharusnya mati. Leon mencibir dan mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Dia melancarkan pukulan secepat kilat ke arah dada Joel. Tidak, Joel ketakutan dan ingin menghindar, tetapi masih terjebak dalam momentum serangan awalnya dan hanya bisa menyaksikan serangan Leon mendekat. Sebagai seorang seniman bela diri di negara semi-kaisar,
dia menolak menerima takdir dan memiringkan tubuhnya ke samping di saat-saat terakhir, berhasil menghindari serangan yang seharusnya mendarat di dadanya, tetapi malah mendarat di bahunya. Patah. Joel terpental ke kejauhan dan terbanting keras ke tanah, dengan salah satu lengannya patah akibat benturan tersebut. Begitu ia mendarat, rasa sakit yang tajam menusuk dadanya dan ia memuntahkan darah dari luka dalam yang dideritanya. Bab 1813. Bagaimana ini mungkin? Seth membelalakkan matanya karena tak percaya. Ia mengira kematian Leon sudah pasti, namun kenyataan membuktikan bahwa ia salah. Leon bukan hanya selamat dari serangan kuat Joel tanpa cedera, tetapi ia juga berhasil mengalahkan Joel dengan satu pukulan. Itu benar-benar di luar pemahamannya sehingga dia tidak dapat bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Joel tergeletak di tanah dan menatap Leon dengan kaget. Dia tahu kalau kecepatan dan kekuatan ledakan Leon hanya berada di puncak keadaan penguasa alam, yang mana hampir tidak bisa dibandingkan dengannya, jadi dia tidak bisa menerima kalau Leon berhasil mengalahkannya. Hebat, kau hebat, Tuan Serigala. Bertentangan dengan ketidakpercayaan mereka, Mason dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tidak tahu bagaimana Leon berhasil mengalahkan Joel, tetapi ada satu hal yang mereka tahu pasti. Kembali di kota Springfield, Leon masih dalam tahap Advanced Overload State, dan dalam hitungan bulan, ia berhasil menangkis bahkan seorang seniman bela diri dalam tahap Semi-Emperor State, yang berarti kekuatan Leon sangat meningkat dan kemungkinan berada dalam tahap Emperor State. Sebagai bawahan Leon dan anggota Wolf Enterprises, mereka bangga dengan apa yang dicapai Leon. Tuan Joel, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Pengawal Joel segera pergi dan membantu Joel berdiri dari tanah. Sialan, dia melukaiku dan mematahkan salah satu lenganku. Hancurkan dia dan balaskan dendamku. Gerutu Joel sambil melotot ke arah Leon dengan mata merah. Ya, kedua pengawal itu segera melepaskan energinya dan hendak menyerang. Jangan berani-berani. John mendengus dan melepaskan energinya juga, mengarahkannya langsung kedua pengawal itu. Sialan. Keduanya tersentak dan lolos dari serangan itu dengan berguling di tanah. Karena John hanya bermaksud menghentikan mereka melancarkan serangan ke Leon, dia tidak mengerahkan banyak kekuatannya dalam serangan itu, atau keduanya tidak akan pernah mampu melarikan diri. Tuan Hiltons, apa maksudnya ini? Kita sudah sepakat bahwa ini adalah pertarungan antara Anda dan Leon. Pengawal Anda tidak boleh menyerang Leon. Apakah Anda berencana mengingkari janji Anda? Tanya John tajam. Ekspresi Joel menjadi gelap saat dia mengingat janji yang dibuatnya. Tuan Thompson, Leon sudah keterlaluan. Dia tidak hanya melukaiku, tetapi dia juga sampai mematahkan lenganku. Ini urusan kita berdua, jadi jangan ikut campur, atau kakekku akan bicara dengan keluarga Thompson. Joel menarik napas dalam-dalam dan mencoba memeras John agar tunduk dengan menyebut nama kakeknya. Bab 1814. Benar-benar lelucon. Terluka adalah bagian dari duel. Lagi pula, aku sudah memperingatkanmu untuk pergi sebelum mempermalukan dirimu sendiri. Tetapi kau tidak mau mendengarkan, jadi bagaimana ini bisa jadi salah Leon? Ejek John. Tetapi, ekspresi Joel menjadi gelap dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, John berkata jujur. Dia sudah memperingatkan Joel dan Joel lah yang salah mengira itu sebagai upaya melindungi Leon. Pada saat inilah Joel baru menyadari bahwa ucapan John itu benar, dan bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri karena meremehkan Leon. Namun, Leon menyebabkan cedera yang sangat parah pada Joel, dan Joel tidak bisa pergi tanpa membalas dendam. Tuan Thompson, saya tetap pada pendirian saya. Leon bertindak terlalu jauh dan keluarga Hilton akan menganggapnya sebagai musuh kita mulai hari ini. Jika Anda bersikeras membantunya, Anda akan dianggap musuh kami juga. Pikirkan baik-baik apakah Anda sanggup menanggung konsekuensinya. Kata Joel dengan bangga. Karena segala cara yang dicobanya tidak berhasil terhadap Leon, dia memutuskan untuk mengesampingkan semua aturan dan moral untuk mengancam John agar tidak terlibat. Selama John tidak ikut campur, Mayu dan pengawal lainnya pasti akan mampu menghancurkan Leon dan membalaskan dendamnya dan Seth. Joel tidak khawatir apakah John akan setuju untuk menjauh. Meskipun John adalah seorang seniman bela diri di negara semi-mahakuasa, ia hanyalah anggota keluarga Thompson,
sementara Joel adalah putra tertua dari garis keturunan pertama Hilton, menempatkannya jauh lebih tinggi dalam tangga sosial dibandingkan dengan John. Dia yakin bahwa John tidak akan berani menyinggung perasaannya karena takut akan konsekuensinya. Kenapa kau? John marah karena dia tidak tahu malu. Joel lah yang mengatakan bahwa itu adalah pertarungan antara dua seniman bela diri dari generasi muda, dan para senior tidak boleh ikut campur. Namun Joel menarik kembali kata-katanya sendiri dan mencoba mengirim pengawalnya untuk melawan Leon menggantikannya. Akan tetapi, statusnya lebih rendah dibandingkan dengan Joel, dan Leon bukanlah anggota keluarga Thompson. Jika ia ngotot melawan Joel demi orang luar, ia tidak akan sanggup menanggung tanggung jawab yang menyebabkan terjadinya perang antara keluarga Hilton dan keluarga Thompson. Tuan Thompson, tentukan pilihanmu. Joel mencibir seakan-akan dia sudah bisa melihat John menyelamatkannya. Itu tidak akan terjadi. Roane melangkah keluar dan berdiri di hadapan Leon. Tuan Hilton, keluarga Hilton seharusnya adalah keluarga yang terhormat. Bagaimana mungkin Anda, putra tertua keluarga Anda, mengingkari janji Anda? Apakah Anda tidak takut mempermalukan keluarga Anda? Roane bertanya dengan tajam. Bab 1815. Siapa kamu? Joel menatap wanita memikat di hadapannya, merasa tertarik sekaligus terkejut. Saya Roane Thompson, katanya dengan suara merdu. Apa, kau Roane Thompson? Joel dan Seth keduanya tercengang. Tidak seorang pun di antara mereka yang pernah melihat Roane secara langsung sebelumnya, tetapi semua keluarga di wilayah selatan mendengar bahwa dia telah diculik oleh Asmodes beberapa waktu lalu. Saat menyadari bahwa dia adalah putri sulung keluarga Thompson, mereka berdua bingung mengapa seseorang dengan status setinggi itu ada di grup Elegante. Aku mengerti apa yang terjadi. Joel tersadar dan menyadari bahwa John ada di sana sebagai pengawal Roane. Jangan buang-buang waktumu dengannya. Serahkan saja padaku. Kalau mereka memang ingin berkelahi, aku akan melawan mereka, kata Leon sambil menyipitkan matanya dengan tajam. Joel tidak hanya berencana untuk menguasai Elegante Group, tetapi ia juga mengingkari janjinya dan Leon sangat marah dengan tindakannya. Dengan segala tipu daya yang dimilikinya, Leon sama sekali tidak takut terhadap pengawal di negara kaisar lanjutan dan siap untuk pertarungan mematikan. Tidak, Leon, serahkan saja padaku. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Roane menggelengkan kepalanya. Dia tahu betapa kuatnya Leon dan karena bahkan Asmodes dibunuh oleh Leon, dia tidak ragu bahwa Leon dapat dengan mudah mengalahkan Joel dan pengawalnya. Akan tetapi, keluarga Hilton merupakan salah satu keluarga terkuat di wilayah selatan dan jika konflik makin memanas, Leon akan mendapat banyak masalah karena menyeberangi keluarga Hilton. Karena Joel ingin menguasai Elegante Group dan sebelumnya Leon telah menyelamatkan nyawanya, sebagai salah satu pemegang saham perusahaan dan sahabat Leon, dia tidak bisa hanya berdiam diri saja. Tetapi, Leon ragu-ragu. Dia tahu Roane bermaksud baik dan akhirnya terdiam. Nona Thompson, apa maksudnya ini? Apakah Anda bersikeras membantu Leon dan menyatakan perang terhadap keluarga Hilton? Ekspresi Joel menjadi gelap. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Tuan Hiltons, Leon telah menyelamatkan hidupku dan aku akan selamanya berutang budi padanya. Kalau kau dan keluargamu mencoba menindasnya, keluarga Thompson akan ikut campur. Kata Roane dengan penuh tekad. Dia menyelamatkan hidupmu. Aku mengerti. Ekspresi Joel semakin gelap. Dia bertanya-tanya bagaimana Leon bisa berteman dengan keluarga Thompson dan akhirnya mengerti bahwa Leon kebetulan mendapat kesempatan untuk menyelamatkan nyawa Roane. Karena Roane adalah putri tertua keluarga Thompson, statusnya lebih tinggi daripada Joel. Meskipun dia mungkin dapat mengancam John dengan statusnya, dia tidak dapat melakukan hal yang sama kepada Roane. Bab 1816. Nona Thompson, demi rasa hormatmu dan keluarga Thompson, ini akan segera berakhir. Joel menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya. Karena Roane bertekad untuk melindungi Leon dan John akan segera turun tangan, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tentu saja, Joel tidak tahu bahwa Leon jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan dan tanpa campur tangan Roane, dia akan menderita luka yang lebih parah. Kau beruntung kali ini, nak. Anggap saja kau selamat kali ini.
Kau akan membayarnya di masa depan. Joel melotot ke arah Leon dan menoleh ke Seth. Ayo pergi. Kelompok itu hendak pergi ketika Leon melangkah maju dengan seringai. Tunggu, apa lagi yang kau inginkan, Leon? Joel berhenti dan melotot dingin padanya. Bagaimana menurutmu, Tuan Hilton? Kau perintahkan Seth untuk menerobos masuk ke sini dan melukai penjaga keamanan kami. Begitu kau tahu bahwa kami lebih unggul, kau ingin pergi. Segalanya tidak selalu berjalan sesuai keinginanmu. Ejek Leon. Apa? Yo dan Seth ternganga tak percaya. Yo memutuskan untuk membiarkan Leon pergi karena menghormati Roane dan keluarga Thompson. Leon tidak hanya tidak menghargainya, tetapi ia juga menolak untuk membiarkan Yo dan Seth pergi dan Joel tidak mengerti apa yang membuat Leon yakin untuk melakukannya. Lalu apa yang kau inginkan? Gerutunya. Aku, Leon membuka mulutnya untuk berbicara tetapi langsung disela oleh John. Tuan Wolf, kau tidak mengalami banyak kerusakan atau kehilangan apapun. Mengapa kau tidak membiarkan ini berlalu begitu saja? Kata John. Keluarga Hilton adalah salah satu keluarga yang paling berkuasa dan bahkan jika Leon adalah orang yang cakap, ia tidak mampu menyeberangi Hilton. Karena Joel memutuskan untuk pergi, John ingin Leon melepaskannya, atau ia akan menanggung akibatnya karena menyeberangi Hilton. Ya, Leon, lepaskan, kata Roane karena ia tidak ingin situasi semakin memburuk. Tidak mungkin, aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku akan mencari keadilan untuk Mason dan dua orang lainnya, kata Leon dengan tekad. Meskipun keluarga Hilton tangguh, Mason dan dua seniman bela diri lainnya adalah bawahan Leon dan ia menolak untuk berdiam diri ketika bawahannya terluka tanpa alasan. Apa? Mason dan dua seniman bela diri muda lainnya terkejut, karena mereka tahu bahwa Joel berasal dari keluarga yang kuat, sementara mereka hanyalah penjahat yang berasal dari kota kecil seperti Springfield City. Namun, Leon bersedia mengambil risiko menentang Joel demi mereka. Ketiganya langsung tersentuh dan merasa senang karena mereka memilih untuk mengikuti Leon. Bab 1817. Teruskan saja. Apa yang kau inginkan? Gerutu Joel sambil mencibir. Baiklah, bagaimana dengan ini? Sebagai bentuk penghormatanku kepada keluarga Hilton, kau dan Seth akan memberikan ganti rugi kepada Mason dan dua orang lainnya sebesar 450.000, dan aku akan mengampuni kalian berdua. Kata Leon. Karena Mason dan yang lainnya hanya menderita luka dalam, dia tahu lebih baik daripada meminta sesuatu yang keterlaluan dan memutuskan untuk melupakan masa lalu asalkan Joel bersedia membayar. Apa? Itu tidak akan terjadi. Joel dan Seth menatap Leon dengan pandangan tajam. Meskipun 450.000 tidak berarti apa-apa bagi mereka, berkompromi akan membuat mereka menjadi bodoh. Mason dan dua seniman bela diri lainnya mungkin terluka, tetapi Joel dan Seth menderita luka yang lebih parah di tangan Leon, namun Leon meminta mereka untuk membayar biaya pengobatan Mason dan yang lainnya. Jika mereka menerima syarat itu, mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh wilayah selatan. Itu benar-benar terjadi. Kalau kalian menolak, aku jamin kalian berdua tidak akan bisa keluar dari sini. Leon menyipitkan matanya dengan dingin dan mengancam. Kenapa kamu? Ekspresi mereka menjadi gelap tetapi tidak berani membantah. Leon jauh lebih kuat dari mereka, dan dengan John di sisinya, Joel dan Seth tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan. Jika Leon memutuskan untuk menyerang mereka lagi, Mayu dan yang lainnya tidak akan dapat menyelamatkan mereka dan mereka akan dihukum karena mengkhianati Lon pada akhirnya. Baiklah, Leon, tunggu saja, aku akan membuatmu membayarnya suatu hari nanti. Joel menggerutu dengan nada dingin, tahu betul bahwa dia tidak punya pilihan selain berkompromi dalam menanggapi ancaman Leon. Kebenciannya terhadap Leon semakin dalam dan dia bersumpah dalam hati bahwa dia akan mencabik-cabik Leon saat dia punya kesempatan. Setelah membayar Mason 450.000, Joel, Seth dan yang lainnya pergi. Akhirnya berakhir. Iris, Snow, dan yang lainnya menghela napas lega saat Joel dan Seth menghilang dari pandangan mereka. Hati mereka masih berat saat memikirkan tujuan Joel dan Seth datang ke Elegante Group. Keluarga Hilton merupakan salah satu keluarga paling berkuasa di wilayah selatan. Hilton Corporation menganggap Elegante Group sebagai ancaman potensial dan apa yang dilakukan Leon menyinggung Joel,
sehingga mereka semua dapat membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Tuan Wolf, Anda terlalu gegabah. Joel adalah putra tertua dari garis keturunan pertama keluarganya, dan seluruh keluarganya memujanya. Anda telah melukainya terlalu parah kali ini. Dia dan keluarga Hilton tidak akan membiarkannya begitu saja. John mendesah. Aku tahu, tapi beberapa hal memang sudah ditakdirkan terjadi dan kompromi tidak selalu berhasil. Kita harus membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya, kata Leon dengan tenang. Dia tahu bahwa Elegante Group dan Hilton's Corporation adalah pesaing dan bahkan jika dia mengampuni Joel sekali, Joel dan Hilton's akan tetap menargetkan Elegante Group, jadi dia tidak melihat ada gunanya menoleransi mereka. Jika keluarga Hilton memutuskan untuk bersaing dengan Elegante Group lewat jalur hukum, Leon tidak mungkin bisa mengeluh, namun, jika keluarga Hilton mencoba mengambil alih Elegante Group dengan paksa, Leon tidak akan membiarkan mereka. Bab 1818. Setelah meninggalkan Elegante Group, Mayu dan yang lainnya segera mengirim Joel dan Seth ke rumah sakit untuk dirawat. Joel hanya mengalami patah pada satu lengan, jadi ia hanya perlu mengenakan gips untuk menahan lengannya di tempat, namun, Seth mengalami patah kaki dan harus beristirahat di kursi roda setidaknya selama 1 atau 2 bulan sebelum ia dapat berjalan lagi. Untungnya, keduanya adalah seniman bela diri yang terampil dengan fisik yang unggul, jadi tidak satu pun dari mereka perlu tinggal di rumah sakit atau menjalani prosedur bedah apapun. Setelah meninggalkan rumah sakit, Joel dan Seth masuk ke mobil bersama Mayu dan yang lainnya. Joel, apa yang harus kita lakukan sekarang? Leon menempatkan kita berdua dalam situasi ini. Kita harus menghancurkannya untuk membalas penghinaan yang telah dia sebabkan pada kita hari ini. Seth berkata dengan kejam, matanya dipenuhi kebencian terhadap Leon. Tentu saja, tapi bajingan kecil itu pernah menyelamatkan nyawa Roane Thompson sebelumnya dan dekat dengan keluarga Thompson. Jika kita ingin menyingkirkannya, kita harus merencanakan semuanya dengan baik. Kata Joel, kesombongannya sebelumnya digantikan oleh ekspresi serius. Keluarga Hilton adalah salah satu keluarga terkuat di wilayah selatan yang memiliki banyak sekali seniman bela diri terampil. Jika Leon tidak memiliki pendukung atau latar belakang sama sekali, Joel dapat dengan mudah menghabisinya dengan mengirimkan beberapa Hilton untuk mengejarnya. Namun, situasinya berbeda jika Leon didukung oleh keluarga Thompson. Dilihat dari seberapa dekatnya Roane dengan Leon, keluarga Thompson pasti dekat dengan Leon juga. Jika Joel mengirim anak buahnya untuk mengejar Leon, orang lain akan menyebutnya pengganggu dan itu mungkin akan memengaruhi reputasi keluarga Hilton. Begitu keluarga Thompson terlibat, keluarga Hilton akan semakin menderita pada akhirnya. Ya, kau benar. Keluarga Thompson tidak bisa diganggu-gugat, jadi ini agak sulit. Seth perlahan-lahan menenangkan diri. Dia belajar dari kesalahannya setelah menyaksikan sendiri besarnya kekuatan Leon dan menyadari bahwa dia ada hubungannya dengan keluarga Thompson. Keduanya tidak bisa lagi menyerang Leon sesuka hati mereka. Selain itu, komunitas seniman bela diri selalu lebih mementingkan alasan daripada cara. Tanpa alasan yang dapat dibenarkan, mereka tidak dapat begitu saja menyerang Leon, terutama karena ia berada di bawah perlindungan keluarga Thompson, atau mereka mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama. Ngomong-ngomong, aku punya ide. Kita mungkin bisa menyingkirkannya tanpa harus terlibat sama sekali. Seth mengingat sesuatu dan tersenyum lebar. Ada apa? Katakan padaku. Joel menatapnya dengan bingung. Saya pernah melawan Lon di pasar gelap sebelumnya. Saat itu dia sedang beruntung dan memperoleh harta karun yang sangat kuat. Seth melanjutkan penjelasannya tentang semua yang terjadi di pasar gelap. Bab 1819. Harta karun. Mungkinkah itu cara dia mengalahkanku? Joel terkejut tetapi merasa bahwa dia melihat kejelasan pada saat yang sama. Leon kalah dalam kecepatan dan kekuatan ledakan dibandingkan dengannya dan dia bingung bagaimana Leon berhasil mengalahkannya. Ia menyadari bahwa Leon mungkin menang dengan mengandalkan harta yang dimilikinya karena tampaknya tidak ada kemungkinan lain. Aku rasa begitu. Seth membohongi dirinya sendiri dengan berpikir bahwa Leon mengalahkan Joel dengan bantuan mutiara spiritual. Yang tidak diketahuinya ialah bahwa Leon berhasil dengan bantuan cermin kedaulatan, bukan mutiara spiritual.
Harta karun sangatlah langka dan siapapun akan beruntung jika bisa menemukannya. Jadi tak seorang pun di antara mereka dapat membayangkan bahwa Leon mempunyai harta karun lain selain mutiara spiritual. Sepupu, harta karun adalah sesuatu yang semua seniman bela diri rela mati untuk mendapatkannya. Jika kita umumkan kepada publik bahwa Leon memiliki harta karun, banyak orang akan mengejarnya. Bahkan dengan dukungan dari keluarga Thompson, kematiannya tidak akan bisa dihindari. Seth mencibir dan menjelaskan rencananya. Leon hanyalah seorang pria tanpa latar belakang di wilayah selatan, sehingga menjadikannya sasaran empuk bagi siapapun. Begitu orang-orang berkumpul untuk menyerangnya, bahkan keluarga Thompson akan kesulitan melindunginya. Dengan begitu, mereka dapat melenyapkan Leon tanpa terlibat. Tidak, kita tidak boleh membiarkan orang lain tahu tentang hal itu. Joel menggelengkan kepalanya mendengar usulan Seth. Tidak, kenapa tidak? Seth sedikit terkejut. Saya tertarik dengan harta karun itu, jadi saya akan mengambilnya darinya. Jika orang lain mengetahui tentang harta karun itu, semua orang akan mengejarnya dan akan sulit bagi saya untuk mendapatkannya. Jelas Joel. Dia tidak mengetahui klasifikasi mutiara spiritual secara pasti tetapi berasumsi bahwa mutiara itu pasti berada pada kelas kaisar atau lebih tinggi. Kalau tidak, Leon tidak akan pernah bisa mengalahkannya dengan mudah. Kebanyakan senjata membutuhkan energi sejati dan semakin lemah penggunanya, semakin lemah pula senjatanya. Karena Leon hanya berada di puncak Overlord State, kemungkinan besar dia tidak memanfaatkan potensi penuh senjata tersebut dan senjata itu mungkin memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul jika digunakan oleh Hilton. Karena harta benda sulit didapat, Joel bertekad untuk mendapatkannya dan tidak menginginkan pesaing lain. Begitu, kata Seth tetapi masih enggan menyerah. Tapi, bagaimana kita bisa menyingkirkan Leon kalau begitu? Jangan khawatir, aku punya ide. Sekarang, mari kita selesaikan masalah ini dengan Gordon dulu. Kau akan tahu tentang rencanaku nanti, kata Joel. Dia hanya menantang Leon dan menghadapi kekalahan karena Gordon sengaja menyesatkannya, jadi dia memutuskan untuk membuat Gordon membayarnya. Ya, bajingan itu berhasil menipu kita. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Seth menggerutu. Kelompok itu kemudian berangkat dengan mobil berdasarkan instruksi Joel. Bab 1820. Di sebuah hotel bintang 5 di wilayah selatan, Gordon tiba dengan mobil. Joel dan Seth menghubunginya belum lama ini, mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu mereka bicarakan dengannya, jadi dia meluangkan waktu dari pekerjaannya untuk bergegas datang. Aku heran kenapa mereka memanggilku ke sini. Mungkinkah mereka telah mengurus Leon dan Elegante Group dan mengundangku ke sini untuk berterima kasih? Gordon memarkir mobilnya dan bergumam sendiri dengan bingung. Keduanya meneleponnya pagi itu untuk menanyakan tentang Elegante Group dan dia langsung menyadari bahwa Joel mungkin berencana untuk mengambil alih Elegante Group karena perusahaan itu berpotensi menjadi ancaman bagi bisnis keluarga Hilton. Pada hari yang sama, keduanya tiba-tiba mengundangnya untuk makan malam bersama di sebuah hotel bintang 5. Setelah berpikir sejenak, Gordon menyadari bahwa Joel mungkin berhasil dan mengundangnya ke hotel untuk mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikannya. Ya, itu pasti benar. Semakin Gordon memikirkannya, semakin ia mempercayainya. Dia tahu bahwa meskipun Leon adalah teman keluarga Thompson, dia bukan anggota keluarga mereka dan keluarga Thompson tidak dapat mengirim ahli bela diri dalam keluarga mereka untuk melindungi Leon setiap saat. Joel, di sisi lain, adalah putra tertua dari salah satu keluarga paling berkuasa dan merupakan salah satu seniman bela diri terbaik di generasinya tanpa saingan selain Yuri dan Rodney. Oleh karena itu, kemungkinan besar Joel telah menghancurkan Leon dan mengambil alih grup Elegante. Haha, Wolf, bukankah kalian semua merasa puas saat terakhir kali kita bertemu? Akhirnya kalian berhasil. Hanya butuh beberapa patah kata dariku dan itu sudah cukup untuk memanipulasi orang lain agar menghancurkanmu. Kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Gordon tertawa terbahak-bahak dan berlari riang menuju kamar yang dipesan Seth. Dia memutuskan bahwa dia perlu mendapatkan beberapa detail mengenai bagaimana Joel menyiksa Leon, atau kemarahannya terhadap Leon tidak dapat diredakan. Ketuk, ketuk. Di luar sebuah ruangan mewah di lantai atas,
Gordon mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Tuan Hiltons, Tuan Golan, selamat. Gordon hendak mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka dalam mengambil alih Elegante Group, tetapi senyum di wajahnya langsung membeku ketika ia melihat lengan Joel patah dan kaki Seth patah, keduanya dibalut perban dan tampak sangat gelisah. Selamat. Ekspresi Joel dan Seth berubah gelap.